Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, senantiasa masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia terbaik, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alam Jaya, NIM 20200101041104. Teman-teman sekalian, hari ini tadi kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Nah, materi kita pada hari ini adalah arti dan isi kandungan pada Quran Surah Al-Asr. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang isi dan arti kandungan dalam surah Al-Asr. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa memahami apa yang akan kita pelajari. Oke, jadi mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya, hari ini teman-teman sekalian kita akan mempelajari arti dan kandungan surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini adalah sebuah surah yang membahas tentang waktu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran pada pelajaran kita kali ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah melalui kegiatan pengamatan, teman-teman peserta didik ini dapat memahami arti dan isi kandungan dari Quran Surah Al-Asr ini dengan benar. Kemudian yang kedua adalah anak-anak sekalian bisa mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Asr ini dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah melalui kegiatan-kegiatan diskusi, peserta didik, teman-teman peserta didik dapat mengkomunikasikan isi dan kandungan Quran Surah Al-Asr ini dengan benar. Nah, teman-teman atau anak-anak sekalian, tadi kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang silakan perhatikan atau amati gambar yang ada di samping ini. Silakan anak-anak perhatikan gambar yang ada di samping. Kira-kira apa makna dari gambar ini? Nanti anak-anak silakan perhatikan. Oke, jadi kalau sudah disimak anak-anak atau teman-teman sekalian, kira-kira apa makna dari gambar ini? Nah, mungkin nanti ada yang bisa memberikan pendapatnya. Ya, jadi memang betul sekali ya. Ternyata kehidupan manusia itu adalah sebuah perjalanan yang panjang dan penuh rintangan, penuh lika-liku, melelahkan, dan banyak melalui tahapan demi tahapan. Jadi
kita sebagai manusia itu mulai dari alam arwah, kemudian alam rahim, kemudian sampai ke alam dunia, dari bayi, kemudian ke anak-anak, kemudian menuju remaja, dewasa, hingga tua renta sampai kita masuk kembali ke alam kubur. Nah, itu semua merupakan proses perjalanan panjang manusia. Jadi, anak-anak sekalian atau teman-teman sekalian, di dalam Quran surah Al-Asr ini ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang sebuah waktu. Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam firman-Nya bahwa ternyata kita sebagai manusia ini adalah sesungguhnya di dalam kerugian. Jadi demi waktu Allah bersumpah kita ini adalah orang-orang yang rugi. Tetapi ada orang-orang yang tidak mengalami kerugian itu. Itu akan kita bahas sebentar pada makna, isi, dan kandungan surah Al-Asr. Jadi itu gambar ini teman-teman, anak-anak sekalian, menceritakan tentang perjalanan hidup manusia. Ternyata sejauh apapun manusia itu melakukan usahanya, semua akan kembali ke yang namanya alam kubur. Jadi kita perlu menyiapkan yang namanya persiapan untuk menghadapi itu. Dan itu ada di dalam kandungan surah Al-Asr yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, itu mungkin makna daripada gambar yang ada. Nah, teman-teman nanti bisa lihat lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi kan sudah kita melihat gambar, kita juga sudah menjelaskannya bersama-sama. Sekarang, mari kita coba membaca Quran surah Al-Asr ini. Jadi, anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, perhatikan, Bapak akan coba membacakan surah Al-Asr ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, jadi itu bacaan dari Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Sekarang tugas anak-anak sekalian adalah silakan dihafal sekarang Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Sebentar coba dipresentasikan ya. Oke. Anak-anak sekalian silakan dihafal dulu Quran surah Al-Asr-nya. Nah, jadi tadi anak-anak sekalian, teman-teman sekalian sudah menghafal Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Sekarang kita akan lihat terjemahan dari Quran surah Al-Asr ini atau arti dari Quran surah Al-Asr ini ya. Jadi kita lihat di samping itu pertama ada Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian ayat pertama di Quran surah Al-Asr, wal asr. Artinya adalah demi masa atau demi waktu. Nah, kemudian ayat kedua, innal insana lafi khusr. Artinya adalah sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Nah, kemudian ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, artinya ayat ketiga ini adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan
serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, jadi itu arti Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bapak bacakan atau Kakak bacakan ulang ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, demi masa atau demi waktu. Sungguh, manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, itu artinya ya. Jadi silakan anak-anak, teman-teman tulis artinya, kemudian dihafalkan. Nah, tadi kan sudah dihafalkan surah Al-Asr-nya. Sekarang giliran artinya dihafalkan. Oke? Jadi silakan ditulis dan dihafalkan. Nah, anak-anak, teman-teman sudah menghafal tadi arti Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ya. Yang belum hafal diperlancar dulu. Nanti minggu depan kita lanjut diperlancar lagi. Nah, sekarang silakan anak-anak atau teman-teman sekalian tulis Quran surah Al-Asr ayat dan artinya. Jadi silakan ditulis ya sebelum kita masuk pada kandungan surah Al-Asr. Jadi silakan ditulis dulu surah ayat dan arti Quran surah Al-Asr. Oke? Nah, anak-anak sekalian dan teman-teman sekalian, tadi anak-anak sekalian sudah menghafal ayat Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Anak-anak sekalian sudah menghafal arti Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Sudah ditulis juga. Sekarang kita akan membahas tentang makna atau isi kandungan dari Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, kita bisa lihat ayat pertama yakni wal asr. Artinya adalah demi masa. Nah, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa. Nah, masa ini kita kenal dengan waktu. Nah, arti ayat pertama ini mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman agar menghargai waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam rangka berbuat kebaikan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ayat pertama ini memberitahukan kita bahwa kita harus memperhatikan dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, kemudian ayat kedua dan ayat ketiga ini maknanya adalah ternyata di dalam dunia ini ada orang-orang yang rugi menggunakan waktunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kisi-kisi bagaimana untuk tidak merugi dan tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi untuk kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang merugi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa memanfaatkan waktu dengan baik, berbuat kebajikan, beramal soleh, membantu tetangga, membantu teman yang kesusahan, yang kesulitan, saling menasihati untuk kesabaran. Nah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Jadi senantiasa hidup kita dihiasi dengan perbuatan-perbuatan baik. Senantiasa mengucapkan hal-hal baik, berbuat baik, maka hidup kita akan lebih bermanfaat untuk sesama manusia. Nah, itulah makna daripada kandungan surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat ketiga.
Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi materi kita untuk hari ini. Kesimpulan materi kita hari ini adalah di Quran Surah Al-Asr ini mengajarkan kita bagaimana kita memanfaatkan waktu yang kita punya sebaik mungkin, senantiasa berbuat baik, senantiasa mengucapkan hal-hal baik, senantiasa bermanfaat kepada teman-teman kita, kepada orang lain, kepada masyarakat, sehingga kita tidak merupakan orang-orang yang tidak merugi yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpulannya adalah kita harus senantiasa menggunakan dan memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin ya. Mungkin itu saja. Untuk tugasnya adalah bagi anak peserta didik yang belum hafal Quran Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini beserta artinya, silakan dihafal ya, tugasnya diperlancar lagi di rumah. Minggu depan kita masih akan masuk tentang Quran Surah Al-Asr ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian apa yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.